Maka itu dijaga begitu kota. Nah tapi begitu jumpa langsung orangnya beda. Nggak ada wajah kriminal sama sekali. Sampai kira saya tanya, Pak Gunawan tahu foto di depan? Saya sih nggak pernah lihat. Cuma orang-orang yang bilang saya beda di situ. Betul beda. Nah lalu pengusaha ini berkata begini kepada saya baru tahu bukti hari ini. Sejahat apa orang itu, kalau dia jumpa Yesus, ternyata yang berubah bukan cuma hatinya, wajahnya juga berubah. Dan itu betul saudara. Maka itu kalau ada orang Kristen sudah sekian tahun Kristen tapi tetap berwajah kriminal, ngapain memuliakan Tuhan? Lebih baik lihat anjing sakit daripada lihat orang kayak begitu. Jadi yang jumpa Yesus pasti berubah. Nah, ternyata di ibadah itu ada kesaksian lagi dari seorang namanya Aheng. Kalau saya pernah dengar, dia itu yang punya pabrik sabu-sabu terbesar di dunia. Waktu ditangkap, itu berapa tahun yang lalu, dia pun divonis mati sudah. Itu ketahuan sabu-sabunya ada di daerah Ancol, semua dikapalkan ke Malaysia. Pabriknya ada 3 tempat di Jakarta. Langsung vonis mati. Nah Aheng pun berubah. Ternyata dia bisa mengubah lagu banyak dalam penjara itu. Lagu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Waktu dia saksi nyanyi, kami yang nangis yang hadir itu. Bagaimana kisah pertobatannya jumpa Tuhan. Dia pun bilang saya siap mati. Kalau memang gerasi saya ditolak oleh presiden, saya siap mati. Saya sudah sadar saya salah. Bayangkan bisa penyerahan seperti itu. Nah saudara, maka itu kalau Yesus ada dalam hidup kita, sungguh perubahan itu luar dalam. Atau enggak luar dalam. Maka itu janji. Ya, siapa suruh ngecek aja. Kalau sudah sekian tahun enggak ketemu lagi, lihat wajahnya. Nakutin atau tidak? Wajahnya nakutin atau tidak? Tanya pada yang lain. Saudara, karena betul secara ilmu jiwa bisa dibuktikan. Ya, ekspresi hati itu ada di wajah orang. Betul bukan? Lagi sekali, ekspresi hati itu ada di wajah orang. Kalau orang itu hatinya penuh kemarahan, penuh kepahitan, mukanya kan kelihatan, betul. Betul tidak? Maka itu hati yang diubah oleh Tuhan Yesus itu membuat orang-orang di sekitar kita ingin tahu rahasianya, ada apa. Nah itulah bintang-bintang yang percaya. Karena ada damai dalam hidup kita. Saudara, sederhana sekali kebenaran ini. Kalau damai itu menguasai kita, maka dari gerak-gerik kita, dari mata kita, ya, dari mulut kita, cara kita ngomong semuanya kan kentara. Maaf kalau saya ngomong jangan tersinggung. Kenapa orang langsung tahu itu maling? Karena matanya kan beda. Betul tidak? Maling itu matanya. Matanya lain sekali sudah. Maka itu apa isi hati kita itu pasti keluar lewat wajah kita. Itu nggak bisa apa tipu-tipu istilah kita, nggak bisa. Saudara, siapa pernah ketemu ada orang senyumnya terpaksa? Beda nggak dengan senyum yang wajar? Ayo, kita nggak bisa menggambarkan, tapi itulah wajah kita. Kalau di hati kita ada damai, saudara, hidup itu penuh sejahtera, penuh sukacita, kentara. Dan itu semua hanya karena Tuhan Yesus yang kita kenal, yang kita percayai, yang kita miliki dalam hidup kita. Maka itu kalau saudara belum bisa membuat Tuhan Yesus lebih daripada uang dan emas kita, maka kita belum layak disebut Kristen. Kenapa itu? Karena kalau Yesus belum jadi segala-galanya buat kita, berarti uang masih jadi tuan buat kita. Maka itu kalau kita punya uang kita sukacita, nggak punya uang kita marah-marah. Nah, kapan kita menjadi pembawa damai? Kalau seperti itu. Jadi walaupun nggak punya uang, asal ada Yesus, amin, tetaplah bersukacita. Amin. Ada damai. Ingat cuma satu saja tanda dan kriteria. Kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga? Kalau kita membawa damai. Sudah cuma itu saja. Buatlah kita berdamai dengan semuanya. Amin. Maka itu dijaga begitu kota.